Dunia Anya adalah lukisan kebahagiaan yang cerah. Di usia 28 tahun, ia memiliki segalanya. Rumah mungil yang hangat, karir sebagai desainer grafis lepas yang memuaskan, dan yang terpenting, Bima, suaminya. Bima adalah cinta sejatinya. Belahan jiwa yang mengubah setiap hari biasa menjadi petualangan. Anya, dengan sifatnya yang polos dan hati penuh kasih, selalu melihat dunia melalui lensa optimisme, percaya pada kebaikan setiap orang. Bima, seorang insinyur perangkat lunak yang brilian, adalah pelindung Anya, selalu memastikan istrinya merasa aman dan dicintai. Mereka sering berbagi mimpi tentang masa depan dan impian sederhana untuk menua bersama. Keuangan mereka stabil, cukup untuk hidup nyaman. Dalam gambaran sempurna ini, ada satu sosok lagi yang melengkapi kebahagiaan Anya, Ibu Ratna, ibu mertuanya. Sejak awal pernikahan, Ibu Ratna selalu menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada Anya, memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Anya sangat bersyukur memiliki ibu mertua seperti Ibu Ratna, yang selalu tampak mendukung dan menyayangi. Kepercayaan Anya pada Ibu Ratna begitu mutlak, tak pernah terlintas sedikitpun keraguan di benaknya. Namun, kanvas cerah itu tiba-tiba terkoyak. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa lainnya. Anya sedang menyelesaikan desain untuk kliennya ketika ponselnya berdering. Nama, Rumah Sakit Harapan Bunda, terpampang di layar. Jantung Anya berdegup kencang. Firasat buruk menyergapnya. Suara perawat di ujung telepon terdengar samar, namun satu kata berhasil menembus gendang telinganya dan menghancurkan dunianya. Kecelakaan. Bima. Anya tidak ingat bagaimana ia sampai di rumah sakit. Semuanya terasa seperti kabut tebal. Kemudian, ia melihat Ibu Ratna, terduduk lemas di kursi tunggu, wajahnya pucat pasi, air mata membanjiri pipinya. Dokter menyampaikan kabar terburuk. Bima, suaminya, telah tiada akibat kecelakaan tunggal. Dunia Anya runtuh. Rasa sakit itu begitu pekat, seolah ada lubang hitam yang menganga di dadanya, menyedot semua kebahagiaan, harapan, dan masa depannya. Air matanya mengering, digantikan oleh kekosongan yang membekukan. Ibu Ratna memeluknya erat, tangisnya pecah. Anya hanya bisa membalas pelukan itu, menemukan sedikit penghiburan dalam kesedihan bersama mereka. Hari-hari setelah itu adalah kabut. Pemakaman Bima adalah serangkaian wajah-wajah dan ucapan bela sungkawa yang tak berarti. Anya bergerak seperti robot. Ibu Ratna menjadi penopang utamanya, mengurus semua detail dan memastikan Anya makan. Biarkan ibu yang urus semuanya. Nak, kamu istirahat saja, kata Ibu Ratna lembut. Anya merasa bersyukur atas kehadiran Ibu Ratna yang begitu kuat. Namun, di balik topeng kesedihan itu, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu dimulai secara halus. Beberapa hari setelah pemakaman, ketika rumah mulai sepi, Ibu Ratna mulai berbicara tentang urusan penting. Nak, kita harus memikirkan masa depan. Bima meninggalkan banyak hal yang harus diurus, katanya suatu pagi. Anya hanya mengangguk. Ibu akan bantu mengurus semuanya. Kamu tidak perlu khawatir, lanjut Ibu Ratna, dengan nada yang meyakinkan, namun sedikit dingin. Anya tidak curiga ketika Ibu Ratna meminta semua dokumen penting Bima, surat-surat rumah, buku tabungan, polis asuransi, dan dokumen bisnis kecil Bima, untuk diarsipkan. Nak, agar tidak tercecer, jelas Ibu Ratna, dan Anya dengan patuh menyerahkannya. Minggu-minggu berlalu. Suatu sore, Anya menemukan sebuah amplop kecil di laci meja Bima. Itu adalah surat dari bank, pemberitahuan penutupan rekening tabungan bersama mereka, seminggu setelah Bima meninggal. Anya segera menemui Ibu Ratna. Ibu, apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Ibu Ratna menatap surat itu dengan tatapan dingin. Oh, itu. Ibu yang mengurusnya. Nak, jawab Ibu Ratna santai. Uang itu sudah Ibu pindahkan ke rekening Ibu. Lebih aman di sana. Tapi itu tabungan kita, Bu. Ucap Anya pelan. Sekarang itu milik Ibu. Bima adalah anak Ibu, dan semua miliknya adalah milik Ibu. Jawab Ibu Ratna. Suaranya kini tegas, bahkan mengancam.
Kejutan itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, surat dari kantor notaris menyatakan hak kepemilikan rumah telah dialihkan atas nama Ibu Ratna. Anya membaca surat itu berulang kali, tidak percaya. Anya segera menghampiri Ibu Ratna, dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Rumah ini, Ibu mengambil rumah ini? Tanya Anya. Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum kemenangan yang kejam. Tentu saja, ini adalah rumah Bima. Dan sekarang, ini rumah Ibu. Tapi, aku tinggal di sini, Bu. Seru Anya. Dulu. Sekarang tidak lagi. Potong Ibu Ratna dingin. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Kata-kata itu menghantam Anya seperti tamparan keras. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada kematian Bima itu sendiri. Ibu Ratna, sosok yang ia anggap sebagai ibu kedua, telah berubah menjadi monster yang kejam, merampas semua yang ia miliki tanpa sedikit pun belas kasihan. Ia terpuruk dalam jurang keputusasaan. Setiap malam, ia menangis tanpa suara. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa. Dunia yang dulu begitu cerah kini gelap gulita, dan Anya merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan itu, tanpa harapan untuk bangkit kembali. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa sakit yang tak terhingga. Pagi itu, udara terasa dingin, seolah ikut merasakan kebekuan hati Anya. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu kamar. Siluetnya mengancam di antara cahaya pagi yang redup. Wajahnya kini hanya menunjukkan ketegasan yang dingin. Anya. Suaranya datar. Kamu harus pergi. Anya, yang masih meringkuk di tempat tidur, menatapnya dengan mata bengkak dan kosong. Pergi? Kemana, Bu? Bisiknya. Suaranya parau. Kemana saja? Bukan urusanku, jawab Ibu Ratna. Acuh tak acuh. Rumah ini sudah atas namaku. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Barang-barangmu sudah Ibu kemasi. Sebuah koper usang dan tas ransel kecil tergeletak di lantai, berisi beberapa potong pakaian dan barang pribadi Anya yang tersisa. Sisanya, entah kemana. Anya tidak tahu, dan saat itu, ia tidak peduli. Rasa sakit di hatinya jauh lebih besar dari kehilangan materi. Ini adalah pengusiran, bukan hanya dari rumah, tetapi dari sisa-sisa kehidupannya yang dulu. Dengan langkah gontai, Anya bangkit. Ia berjalan melewati Ibu Ratna, yang tidak bergeming sedikitpun. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata-kata penghiburan. Hanya keheningan yang memekakan telinga dan tatapan mata yang penuh kemenangan. Anya melangkah keluar dari rumah yang dulu ia sebut surga, kini terasa seperti neraka. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi, klik, yang tajam, mengunci semua kenangan dan kebahagiaan di dalamnya, meninggalkannya sendirian di jalanan, tanpa tujuan. Ia berjalan tanpa arah, tas ransel dan koper terasa semakin berat. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah meninggal. Teman-teman dekatnya tersebar di kota lain, dan ia terlalu malu untuk menghubungi mereka. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, terbawa angin tanpa kendali. Kakinya membawanya ke sebuah taman kota yang sepi. Ia menjatuhkan diri di bangku kosong di bawah pohon rindang, membiarkan air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir deras. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan Bima dan harta, tetapi karena pengkhianatan yang begitu dalam dari orang yang ia percaya. Saat ia terisak, sebuah suara lembut menyapanya. Anya? Astaga, Anya! Anya mengangkat kepalanya. Di depannya berdiri Bu Lastri, mantan dosennya di universitas, sekaligus mentor yang sangat ia hormati. Bu Lastri adalah seorang psikolog yang selalu memberikan nasihat bijak. Bu Lastri? Bisik Anya, tidak percaya. Bu Lastri segera duduk di sampingnya, memeluknya erat. Pelukan itu, sederhana namun tulus, terasa seperti oase di tengah gurun kekeringan emosional Anya. Ada apa, Nak? Kenapa kamu di sini sendirian? Tanya Bu Lastri lembut. Anya, yang sudah lama menahan semua penderitaannya,
Akhirnya menceritakan semuanya. Dari kematian Bima, pengkhianatan Ibu Ratna, hingga pengusirannya dari rumah. Bu Lastri mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Ibu Ratna tidak mungkin. Gumam Bu Lastri, tidak percaya. Ini sungguh keterlaluan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu, kata Anya putus asa. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu punya ibu, Nak. Kamu bisa tinggal di rumah ibu sementara waktu. Tawar Bu Lastri. Tawaran itu adalah secercah harapan. Anya menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih. Selama beberapa hari di rumah Bu Lastri, Anya hanya bisa merenung. Bu Lastri memberinya ruang untuk berduka, namun juga perlahan mendorongnya untuk berpikir. Kamu tidak bisa terus-menerus terpuruk, Anya, kata Bu Lastri. Apa yang dilakukan Ibu Ratna itu salah. Sangat salah. Kata-kata Bu Lastri mengendap di benak Anya. Ya, itu salah. Suatu malam, saat Anya membantu Bu Lastri merapikan buku, sebuah album foto pernikahan Anya dan Bima jatuh. Anya mengambilnya. Tangannya gemetar. Di baliknya, dengan tulisan tangan Bima, ada sebuah catatan kecil. Sayangku Anya, jika suatu saat nanti terjadi sesuatu padaku, ingatlah bahwa semua aset yang kita miliki, termasuk rumah ini, adalah untukmu. Aku sudah mengurusnya agar semuanya aman atas namamu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Ini adalah warisan cintaku untukmu. Aku mencintaimu, selalu. Jantung Anya berdebar kencang. Catatan itu adalah pemicu. Sebuah percikan api di tengah tumpukan emosi yang kering. Anya tiba-tiba teringat percakapan Bima dengan pengacara mereka beberapa bulan sebelum kecelakaan, tentang pengamanan aset dan perlindungan istri. Bima telah mencoba melindunginya. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan. Kemarahan yang membakar, yang memberinya kekuatan. Ibu Ratna tidak hanya merampas hartanya, tetapi juga mengkhianati kepercayaan Bima dan menginjak-injak warisan cinta suaminya. Tidak, bisik Anya, suaranya penuh tekad. Tidak akan kubiarkan. Ia bangkit. Matanya kini memancarkan api. Wajahnya yang pucat dan bengkak kini terlihat lebih tegas. Ia menatap foto Bima di album. Bima, aku bersumpah, katanya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi hak kita. Aku akan membuat Ibu Ratna membayar atas semua yang telah dia lakukan. Aku akan membalas dendam. Janji itu terucap dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mulai saat itu, Anya bukan lagi Anya yang naif dan rapuh. Ia adalah Anya yang baru, yang dipenuhi tekad baja dan api dendam. Ibu Ratna telah mengambil segalanya darinya, dan kini, Anya akan mengambil kembali segalanya. Ini adalah awal dari sebuah pembalasan. Janji dendam yang terucap di malam itu menjadi bahan bakar yang membakar jiwa Anya. Ia tahu, untuk mengalahkan Ibu Ratna, ia tidak bisa lagi menjadi Anya yang dulu, naif dan mudah percaya. Ia harus berevolusi, menjadi sosok yang lebih tajam, cerdas, dan siap bertarung. Bu Lastri menjadi pilar utamanya, memberikan dukungan moral dan nasihat praktis. Dendam itu seperti api. Anya, bisa membakarmu atau menerangi jalanmu, kata Bu Lastri suatu pagi. Pastikan kamu mengendalikannya, bukan sebaliknya. Anya mengangguk. Tujuannya bukan hanya membalas dendam, tetapi juga mendapatkan kembali keadilan dan menegakkan kebenaran. Transformasi Anya dimulai secara fisik dan mental. Ia mulai berolahraga setiap pagi, berlari di taman hingga pikirannya jernih. Penampilannya pun berubah. Rambutnya dipotong lebih pendek. Gayanya kini lebih profesional dan berani. Ia ingin memproyeksikan citra wanita yang kuat dan mandiri. Namun, transformasi terpenting terjadi di dalam dirinya. Anya menyadari ia kekurangan pengetahuan tentang dunia bisnis dan hukum, dua bidang yang dikuasai Ibu Ratna. Ia mulai belajar dengan giat. Bu Lastri membantunya menemukan kursus singkat online tentang hukum properti, keuangan, dan strategi bisnis. Anya menghabiskan berjam-jam di depan laptop,
menyerap setiap informasi tentang celah hukum, hak waris, dan pelacakan aset. Ia juga mulai mencari pekerjaan. Dengan pengalaman sebagai desainer grafis lepas, ia melamar ke beberapa agensi dan akhirnya diterima di sebuah agensi desain kecil yang baru berkembang. Gajinya cukup untuk kebutuhan dasarnya dan memberinya kemandirian finansial. Pekerjaan itu juga memberinya kesempatan untuk mengasah kembali keterampilannya dan membangun kepercayaan dirinya. Di sela-sela pekerjaannya, Anya memulai penyelidikan awal. Ia tahu tidak bisa langsung menyerang Ibu Ratna tanpa bukti kuat. Ia mulai dari hal-hal kecil, menghubungi teman-teman Bima yang bekerja di perusahaan yang sama. Dengan hati-hati, ia bertanya tentang aset Bima, berpura-pura ingin tahu lebih banyak tentang investasi Bima yang ia anggap baru. Dari percakapan itu, ia mendapatkan beberapa nama perusahaan dan nomor rekening yang tidak ia ketahui sebelumnya. Anya juga mengunjungi bank tempat rekening bersama mereka ditutup. Dari sana, ia mengetahui bahwa penutupan rekening membutuhkan tanda tangan pemilik rekening atau surat kuasa yang sah. Ia yakin Ibu Ratna telah memalsukan tanda tangan Bima atau menggunakan surat kuasa yang tidak sah. Ini adalah celah pertama yang ia temukan. Selain itu, Anya mulai membangun jaringan dukungan. Ia menghubungi Maya, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media online ternama. Maya adalah sosok cerdas, berani, dan memiliki jaringan luas. Anya menceritakan sebagian kecil masalahnya, dan Maya menawarkan bantuan tanpa ragu. Anya, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Aku punya banyak koneksi, kata Maya melalui telepon. Aku bisa bantu cari informasi, atau bahkan kalau perlu, aku bisa bantu blow up kasusmu. Anya tersenyum. Ia tahu, Maya akan menjadi sekutu yang sangat berharga. Namun, ia memutuskan untuk tidak melibatkan Maya terlalu jauh dulu, ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Selain Maya, Anya juga bertemu dengan seorang pengacara muda bernama Rio, yang dikenalkannya oleh Bu Lastri. Rio adalah lulusan baru dengan semangat membara untuk menegakkan keadilan, spesialis dalam hukum waris dan properti. Anya menceritakan seluruh kisahnya kepada Rio, menunjukkan semua dokumen yang ia miliki, termasuk catatan Bima di album foto. Rio mendengarkan dengan saksama. Ini jelas penipuan, Mbak Anya, kata Rio. Ada banyak celah hukum yang bisa kita manfaatkan. Tapi kita butuh bukti yang sangat kuat. Rio menjelaskan detail jenis-jenis bukti yang diperlukan, bukti pemalsuan tanda tangan, bukti transfer dana yang tidak sah, saksi-saksi, dan dokumen kepemilikan asli. Penyelidikan Anya semakin intensif. Ia mengunjungi kantor-kantor pemerintahan terkait properti dan aset, berpura-pura mencari informasi untuk proyek desainnya. Ia juga mencari informasi tentang bisnis kecil Bima dan menemukan bahwa Bima memiliki beberapa kontrak dengan perusahaan besar yang kini telah dialihkan atas nama perusahaan baru milik Ibu Ratna. Setiap malam, Anya menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti, membandingkan dokumen, dan menyusun garis waktu kejadian. Ia mulai melihat pola, bagaimana Ibu Ratna secara sistematis merencanakan perampasan ini sejak Bima masih hidup. Keraguan yang dulu hanya berupa bisikan, kini menjadi keyakinan kuat. Ibu Ratna tidak hanya mengambil keuntungan dari kematian Bima, tetapi mungkin juga telah merencanakan ini jauh sebelumnya. Suatu hari, Anya menemukan alamat email seorang mantan rekan bisnis Bima, Pak Hadi, yang pernah bermasalah dengan Ibu Ratna. Anya memutuskan untuk menghubungi Pak Hadi. Pertemuan dengan Pak Hadi adalah titik balik penting lainnya. Pak Hadi menceritakan pengalamannya dengan Ibu Ratna, mengungkap bahwa Ibu Ratna adalah wanita ambisius dan licik, yang tidak segan menipu. Pak Hadi bahkan memiliki dokumen yang menunjukkan Ibu Ratna pernah mencoba memalsukan tanda tangan Bima. Informasi dari Pak Hadi adalah emas, menguatkan dugaan Anya bahwa Ibu Ratna telah merencanakan ini sejak lama. Pak Hadi juga bersedia menjadi saksi. Dengan setiap informasi baru, setiap celah yang ia temukan, dan setiap sekutu yang ia peroleh, Anya merasa semakin kuat dan percaya diri. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah seorang pejuang yang siap menghadapi musuhnya. Transformasinya hampir lengkap. Dari seorang wanita naif yang hancur, ia telah menjadi seorang strategis yang cerdas,
siap melancarkan pembalasan yang telah ia janjikan. Dengan bukti-bukti awal yang terkumpul dan keyakinan yang semakin menguat, Anya merasa sudah saatnya melancarkan serangan pertamanya. Ia tahu, ia tidak bisa langsung menjatuhkan Ibu Ratna. Pembalasan harus dilakukan secara bertahap, seperti tetesan air yang terus-menerus mengikis batu, hingga akhirnya batu itu hancur. Tujuannya adalah membuat Ibu Ratna merasa tidak nyaman, gelisah, dan perlahan-lahan menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Langkah awal ini bukan tentang kemenangan besar, melainkan tentang mengganggu ketenangan Ibu Ratna dan menguji reaksinya. Anya berdiskusi dengan Rio, pengacaranya. Rio menyarankan untuk memulai dengan hal-hal yang tidak terlalu mencolok namun cukup untuk menarik perhatian Ibu Ratna. Kita akan mulai dengan mengirimkan surat peringatan hukum, kata Rio. Bukan gugatan penuh, tapi semacam pemberitahuan bahwa ada pihak yang mempertanyakan legalitas pengalihan aset. Ini akan membuatnya sedikit panik. Anya setuju. Surat peringatan itu, yang disusun dengan bahasa hukum yang tegas namun tidak terlalu agresif, dikirimkan ke alamat rumah Ibu Ratna. Isi surat itu secara garis besar menyatakan bahwa ada indikasi ketidakberesan dalam proses pengalihan aset dan meminta Ibu Ratna untuk memberikan klarifikasi serta dokumen pendukung. Reaksi Ibu Ratna tidak lama muncul. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, ponsel Anya berdering. Nama Ibu Ratna terpampang di layar. Jantung Anya berdegup kencang. Namun ia berusaha tenang. Ini adalah pertama kalinya Ibu Ratna menghubunginya sejak pengusiran. Anya, apa-apaan ini? Suara Ibu Ratna terdengar melengking, penuh kemarahan. Surat apa ini yang kau kirimkan ke rumahku? Kau pikir kau siapa? Anya menarik napas dalam-dalam. Itu hanya surat peringatan, Bu. Jawab Anya dengan nada setenang mungkin. Saya hanya ingin tahu kejelasan tentang aset-aset yang seharusnya menjadi hak saya. Hakmu? Kau tidak punya hak apa-apa, teriak Ibu Ratna. Jangan coba-coba menggangguku. Kau akan menyesal. Saya hanya mencari keadilan, Bu, balas Anya, suaranya kini lebih mantap. Saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Ibu Ratna langsung mematikan telepon. Anya tersenyum tipis. Ini adalah kemenangan kecil. Ibu Ratna mulai merasa terganggu. Selain surat peringatan, Anya juga memutuskan untuk menggunakan keahliannya sebagai desainer grafis untuk melancarkan serangan yang lebih halus namun efektif. Ia tahu bahwa Ibu Ratna adalah seorang wanita yang sangat peduli dengan citra sosialnya. Ibu Ratna sering mengadakan acara sosial dan ingin selalu terlihat terhormat di mata teman-temannya. Anya mulai membuat akun media sosial anonim. Ia tidak langsung menyerang Ibu Ratna, tetapi ia mulai memposting petunjuk atau teka-teki yang mengarah pada tindakan Ibu Ratna tanpa menyebut nama secara langsung. Misalnya, ia memposting ilustrasi tentang ular berbulu domba dengan narasi tentang pengkhianatan dalam keluarga. Ia juga memposting kutipan-kutipan tentang keadilan dan karma. Ia juga mulai menyebarkan informasi secara tidak langsung melalui jaringan teman-teman lama Bima. Ia akan secara tidak sengaja menyebutkan tentang masalah keluarga yang sedang ia hadapi, tanpa memberikan detail lengkap, namun cukup untuk memicu rasa ingin tahu. Rumor, meskipun tidak langsung menunjuk Ibu Ratna, mulai beredar di kalangan sosial yang mengenal Bima dan Ibu Ratna. Aku dengar Anya sedang ada masalah dengan ibu mertuanya. Bisik-bisik mulai terdengar di acara-acara sosial. Katanya ada masalah warisan. Ibu Ratna, yang selalu sensitif terhadap gosip, mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor ini, namun tidak menemukan jejak yang jelas. Anya sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, memastikan tidak ada bukti yang bisa menghubungkannya secara langsung dengan aktivitas anonim ini. Selain itu, Anya juga mulai mengganggu bisnis baru Ibu Ratna. Melalui penyelidikannya, Anya mengetahui bahwa Ibu Ratna telah menggunakan aset-aset Bima untuk mendirikan sebuah perusahaan properti baru. Anya mulai mencari tahu tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan perusahaan Ibu Ratna. Dengan bantuan Maya, Anya mendapatkan informasi tentang salah satu proyek properti Ibu Ratna yang sedang dalam tahap perizinan.
Anya menemukan bahwa ada beberapa persyaratan perizinan yang belum dipenuhi oleh perusahaan Ibu Ratna, atau ada sedikit ketidakberesan dalam dokumen yang diajukan. Anya tidak langsung melaporkannya. Ia justru mengirimkan surat anonim ke kantor perizinan, dengan dalih sebagai warga peduli, yang menemukan beberapa kejanggalan dalam pengajuan izin proyek tersebut. Surat itu tidak menuduh, hanya meminta pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ulang yang lebih teliti. Akibatnya, proses perizinan proyek Ibu Ratna menjadi tertunda. Pihak berwenang mulai melakukan audit ulang, meminta dokumen tambahan, dan melakukan inspeksi lapangan yang lebih ketat. Ibu Ratna merasa frustrasi. Proyeknya terhambat, dan ia mulai kehilangan kepercayaan dari investor. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba prosesnya jadi rumit? Teriak Ibu Ratna kepada karyawannya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah ulah Anya. Ia hanya merasa ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghambatnya. Anya terus mengasah kemampuannya. Ia belajar lebih dalam tentang forensik digital, bagaimana melacak jejak online, dan bagaimana melindungi jejaknya sendiri. Ia juga belajar tentang psikologi manipulasi, memahami bagaimana Ibu Ratna berpikir dan bereaksi. Suatu hari, Ibu Ratna mencoba menghubungi Anya lagi. Kali ini, nadanya sedikit lebih lunak, namun masih penuh kecurigaan. Anya, apa kamu tahu sesuatu tentang masalah perizinan proyekku? Tanyanya. Anya tersenyum dalam hati. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya kan sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana mungkin saya tahu urusan bisnis Ibu? Jawab Anya dengan nada polos yang dibuat-buat. Ibu Ratna mendengus. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini pasti ulahmu. Saya tidak punya waktu untuk mengurusi Ibu, Bu. Saya sibuk bekerja untuk bertahan hidup, balas Anya, lalu ia mengakhiri panggilan. Anya tahu, Ibu Ratna mulai curiga, namun ia tidak memiliki bukti. Ini adalah bagian dari strateginya, membuat Ibu Ratna paranoid, namun tidak memberinya target yang jelas untuk dilawan. Langkah-langkah awal ini memang kecil, namun efeknya mulai terasa. Ibu Ratna, yang dulu merasa tak tersentuh, kini mulai merasa terancam. Ia mulai menghabiskan waktu dan energi untuk mengatasi masalah-masalah kecil yang terus-menerus muncul, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana besar Anya. Anya, di sisi lain, semakin yakin dengan jalannya. Ia tidak lagi merasa takut. Api dendam di hatinya kini telah berubah menjadi obor yang menerangi jalannya, membimbingnya menuju tujuan akhir, keadilan dan pembalasan. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertarungan yang sebenarnya masih panjang, namun ia siap menghadapinya. Setelah melancarkan serangan-serangan kecil yang berhasil mengganggu ketenangan Ibu Ratna, Anya tahu bahwa fase selanjutnya adalah yang paling krusial. Mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan untuk menjatuhkan Ibu Ratna di mata hukum. Serangan-serangan awal hanyalah pengalih perhatian, pembuka jalan. Kini, ia harus menggali lebih dalam, mencari tulang punggung kasusnya. Rio, pengacaranya, telah memberikan daftar panjang jenis bukti yang dibutuhkan, pemalsuan dokumen, transfer dana ilegal, saksi-saksi yang bisa menguatkan niat jahat Ibu Ratna, dan segala bentuk manipulasi yang telah ia lakukan. Anya tahu, ini bukan tugas mudah. Ibu Ratna adalah wanita licik yang pasti telah menutupi jejaknya dengan rapi. Anya memulai dengan fokus pada dokumen-dokumen yang ia miliki, sekecil apapun itu. Ia memeriksa ulang setiap surat, kwitansi, dan email yang pernah dikirim Bima terkait aset mereka. Petunjuk terpenting adalah catatan Bima di album foto, yang mengindikasikan bahwa Bima telah mengamankan asetnya untuk Anya. Anya dan Rio menduga Bima mungkin telah membuat surat wasiat atau perjanjian pranikah yang melindungi Anya. Anya mulai menghubungi notaris-notaris yang pernah bekerja sama dengan Bima. Sebagian besar tidak bisa memberikan informasi karena kerahasiaan klien. Namun, ada satu notaris, Pak Danu, yang dulu sering membantu Bima, yang sedikit lebih terbuka. Bima memang pernah datang ke sini beberapa bulan sebelum kecelakaan, kata Pak Danu. Dia mengurus beberapa dokumen penting terkait perlindungan aset untuk istrinya. Setelah beberapa hari, Pak Danu menghubungi Anya.
Ia menemukan salinan surat wasiat Bima yang sah, yang menyatakan bahwa semua asetnya akan diwariskan sepenuhnya kepada Anya, dan Ibu Ratna tidak memiliki hak atas aset-aset tersebut. "Ini dia, Mbak Anya," seru Rio, matanya berbinar. "Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Ibu Ratna tidak punya hak sedikit pun atas aset-aset itu." Selain surat wasiat, Anya juga fokus pada bukti pemalsuan tanda tangan. Ia membawa beberapa dokumen yang ditandatangani Bima sebelum meninggal dan membandingkannya dengan dokumen pengalihan aset yang ditandatangani setelah kematian Bima. Dengan bantuan seorang ahli forensik digital yang direkomendasikan Maya, mereka menemukan perbedaan signifikan dalam goresan tanda tangan, menunjukkan adanya pemalsuan. "Ini jelas pemalsuan," kata ahli forensik itu. "Tanda tangan di dokumen pengalihan aset ini bukan tanda tangan Bima. Bukti pemalsuan tanda tangan ini akan menjadi senjata ampuh." Namun, Anya tahu ia juga membutuhkan saksi-saksi yang bisa menguatkan kasusnya. Ia kembali menghubungi Pak Hadi, mantan rekan bisnis Bima. Pak Hadi bersedia memberikan kesaksian tentang niat jahat Ibu Ratna dan bagaimana Ibu Ratna pernah mencoba memanipulasi Bima di masa lalu. "Saya akan bersaksi, Nak Anya," kata Pak Hadi. Sudah saatnya kebusukan Ibu Ratna terungkap. Selain Pak Hadi, Anya juga mencari tahu tentang karyawan-karyawan lama Bima di perusahaan kecilnya. Ia menemukan bahwa beberapa karyawan merasa tidak nyaman dengan cara Ibu Ratna mengambil alih perusahaan. Salah satu karyawan, seorang akuntan bernama Pak Budi, adalah orang yang paling berani. Anya menemui Pak Budi secara diam-diam. Pak Budi menceritakan bahwa Ibu Ratna telah memaksanya untuk memalsukan beberapa laporan keuangan dan mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi Ibu Ratna. "Saya punya salinan beberapa laporan keuangan yang asli, Mbak Anya," bisik Pak Budi, menyerahkan sebuah USB flash drive. Isinya adalah harta karun, laporan keuangan asli, bukti transfer dana yang tidak sah, dan rekaman percakapan Pak Budi dengan Ibu Ratna. "Pak Budi, apakah Anda bersedia bersaksi di pengadilan?" tanya Anya. Setelah berpikir keras, Pak Budi akhirnya setuju. Selain bukti-bukti hukum, Anya juga mencari sekutu di lingkaran sosial Ibu Ratna. Ia menemukan seorang wanita bernama Bu Santi, seorang sosialita yang dulunya teman dekat Ibu Ratna. Namun hubungan mereka retak setelah Ibu Ratna diduga menipu Bu Santi. Anya mendekati Bu Santi, menceritakan kisahnya, dan Bu Santi bersedia memberikan informasi tentang kebiasaan manipulatif Ibu Ratna serta beberapa rahasia gelapnya. "Ibu Ratna itu tidak punya hati, Nak," kata Bu Santi. "Sudah saatnya dia mendapatkan balasannya." Dengan setiap bukti yang terkumpul, setiap saksi yang bersedia membantu, dan setiap sekutu yang ia dapatkan, Anya merasa semakin kuat dan percaya diri. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki tim kecil yang solid, yang semuanya memiliki tujuan yang sama, menjatuhkan Ibu Ratna. Meskipun ada konflik internal tentang batas-batas pembalasan, mimpi tentang Bima yang tersenyum padanya dan berkata, "Aku percaya padamu, sayang. Lakukan apa yang benar." Memberinya kekuatan. Ini bukan hanya tentang dendam, tetapi tentang kebenaran dan keadilan. Dengan semua bukti yang terkumpul, surat wasiat asli Bima, bukti pemalsuan tanda tangan, kesaksian Pak Hadi, laporan keuangan dan rekaman dari Pak Budi, serta informasi dari Bu Santi, Anya dan Rio merasa siap. Mereka memiliki kasus yang sangat kuat. Pertarungan hukum akan segera dimulai. Dengan bukti solid dan keyakinan membara, Anya dan Rio siap melancarkan serangan frontal. Ini adalah pertarungan hukum sesungguhnya, di mana kebenaran akan diadu dengan kebohongan di hadapan pengadilan. Pada suatu pagi yang tegang bagi Anya, Rio mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Gugatan itu menuntut pengembalian seluruh aset warisan Bima yang dirampas Ibu Ratna, serta tuntutan pidana atas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan. Berita gugatan segera menyebar di kalangan sosialita dan pebisnis yang mengenal Ibu Ratna. Ibu Ratna, yang selama ini hanya merasakan gangguan kecil, terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka Anya akan berani melangkah sejauh ini. Kemarahan dan panik bercampur aduk di wajahnya. Ia segera menghubungi pengacaranya, Pak Harsono, seorang pengacara senior yang terkenal licin. "Gugatan ini omong kosong.
Wanita itu tidak punya apa-apa. Teriak Ibu Ratna kepada Pak Harsono. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun. Pak Harsono tahu gugatan ini tidak bisa diremehkan dan mulai mempersiapkan strategi pertahanan. Sidang pertama adalah momen emosional bagi Anya. Ia duduk di kursi penggugat, menatap Ibu Ratna di kursi terdakwa. Ibu Ratna tampak tenang di luar, namun Anya bisa melihat kilatan kemarahan di matanya. Aura permusuhan di ruang sidang begitu pekat. Rio memulai persidangan dengan argumen pembuka yang kuat, memaparkan kronologi kejadian bagaimana Ibu Ratna memanfaatkan kematian Bima untuk merampas aset-asetnya, meninggalkan Anya tanpa apa-apa. Yang mulia hakim, kata Rio lantang. Klien kami, Nyonya Anya, adalah korban kejahatan keji. Ia kehilangan suami tercinta dan semua haknya sebagai ahli waris sah, yang dirampas licik oleh ibu kandung mendiang suaminya sendiri. Pak Harsono segera menyanggah. Yang mulia, ini tuduhan tak berdasar. Ibu Ratna adalah ibu kandung mendiang. Wajar jika ia mengurus aset anaknya. Nyonya Anya tidak memiliki bukti yang cukup. Namun, Rio tidak gentar. Ia memanggil saksi pertama, Pak Hadi, mantan rekan bisnis Bima. Pak Hadi bersaksi tentang bagaimana Ibu Ratna pernah mencoba memanipulasi Bima di masa lalu, dan reputasinya sebagai wanita licik. Ibu Ratna menatap Pak Hadi dengan tatapan membunuh. Namun Pak Hadi tetap tenang. Kemudian, Rio memanggil saksi kunci berikutnya. Pak Budi, akuntan lama Bima. Pak Budi, meskipun gugup, memberikan kesaksian memberatkan. Ia mengungkapkan bagaimana Ibu Ratna memaksanya memalsukan laporan keuangan dan mengalihkan dana perusahaan Bima ke rekening pribadi Ibu Ratna. Ia juga memutar rekaman percakapan di mana suara Ibu Ratna terdengar jelas memberikan instruksi manipulasi. Ruang sidang hening. Rekaman itu adalah bom waktu. Wajah Ibu Ratna memucat. Ia tidak menyangka Pak Budi akan berani bersaksi, apalagi memiliki rekaman. Pak Harsono mencoba menyanggah kesaksian Pak Budi, menuduhnya berbohong. Namun, Rio dengan sigap menunjukkan laporan keuangan asli yang dibawa Pak Budi, yang berbeda jauh dengan yang dipalsukan. Yang mulia, bukti ini tidak bisa dibantah, kata Rio, menunjuk laporan keuangan. Ini adalah bukti nyata kejahatan finansial yang dilakukan Ibu Ratna. Drama persidangan berlanjut sengit. Setiap hari, Anya merasakan tekanan luar biasa, namun ia tidak menyerah. Ia tahu, ini adalah pertarungan untuk kehidupannya. Pada sesi berikutnya, Rio menghadirkan bukti paling krusial, surat wasiat asli Bima. Ia memanggil Pak Danu, notaris yang membuat surat wasiat itu, untuk bersaksi. Pak Danu mengonfirmasi bahwa surat wasiat itu sah dan dibuat Bima dengan kesadaran penuh, menyatakan Anya adalah satu-satunya ahli waris atas seluruh asetnya. Yang mulia, kata Rio, memegang surat wasiat itu tinggi-tinggi. Surat wasiat ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa semua aset mendiang Bima adalah hak sah klien kami, Nyonya Anya. Tindakan Ibu Ratna untuk merampas aset-aset ini adalah pelanggaran hukum serius. Pak Harsono mencoba membantah keabsahan surat wasiat, menuduh Anya memalsukannya. Namun, Rio segera menghadirkan ahli forensik digital yang telah memeriksa tanda tangan Bima di surat wasiat dan membandingkannya dengan tanda tangan di dokumen pengalihan aset. Tanda tangan di surat wasiat ini adalah asli, Yang mulia, kata ahli forensik itu tegas. Sedangkan tanda tangan di dokumen pengalihan aset yang diajukan oleh pihak terdakwa adalah palsu. Pernyataan itu adalah pukulan telak bagi Ibu Ratna. Ia terlihat sangat terkejut dan gemetar. Strateginya untuk memalsukan dokumen kini terbongkar. Melihat situasi semakin terpojok, Ibu Ratna mulai melancarkan taktik kotor. Ia mencoba mengancam Pak Budi dan Pak Hadi di luar persidangan, menekan mereka mencabut kesaksian. Namun, Anya telah mengantisipasi ini. Ia meminta perlindungan kepada pihak berwajib untuk para saksinya, dan setiap ancaman segera dilaporkan. Ibu Ratna juga mencoba menjatuhkan reputasi Anya dengan menyebarkan rumor palsu. Namun, Maya, sahabat Anya yang seorang jurnalis investigasi, segera bertindak. Ia menggunakan jaringannya untuk membongkar kebohongan Ibu Ratna dan mempublikasikan fakta sebenarnya, menarik simpati publik kepada Anya.
Kisah Anya adalah potret nyata ketidakadilan yang sering terjadi dalam kasus warisan, tulis Maya. Seorang wanita muda yang kehilangan segalanya, kini berjuang untuk keadilan. Tekanan publik mulai memihak Anya. Ibu Ratna, yang selama ini sangat peduli dengan citranya, kini merasa terpojok dari segala arah. Pada sesi terakhir persidangan, Rio memanggil Bu Santi, mantan teman dekat Ibu Ratna, sebagai saksi karakter. Bu Santi memberikan kesaksian tentang sifat manipulatif dan ambisius Ibu Ratna, serta bagaimana Ibu Ratna tidak segan menipu orang-orang terdekatnya. Kesaksian Bu Santi semakin memperkuat citra negatif Ibu Ratna di mata hakim. Ibu Ratna, yang biasanya selalu tenang dan angkuh, kini terlihat kelelahan dan stres. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan senyum palsunya tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Ia mulai kehilangan dukungan dari teman-teman sosialitanya dan investornya juga mulai menarik diri. Anya melihat semua ini, dan ia tahu bahwa ia sedang menang. Ini bukan lagi tentang dendam buta, tetapi tentang melihat keadilan ditegakkan. Ibu Ratna telah menciptakan badai ini sendiri, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Kekalahan telak di ruang sidang, terutama setelah terungkapnya surat wasiat asli Bima dan bukti pemalsuan tanda tangan, membuat Ibu Ratna murka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Anya, menantu yang ia anggap lemah, kini berani melawannya dan bahkan berhasil memojokkannya. Kemarahan itu berubah menjadi dendam membara, mendorongnya untuk melancarkan serangan balik yang jauh lebih agresif dan tanpa ampun. Wanita itu harus dihancurkan. Dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dariku, teriak Ibu Ratna kepada Pak Harsono, pengacaranya. Pak Harsono, meskipun mulai ragu dengan peluang kemenangan, tetap harus mengikuti perintah kliennya. Ia menyusun strategi baru, serangan balik yang berfokus pada karakter Anya, mencoba mendiskreditkan kredibilitasnya di mata publik dan hakim. Langkah pertama Ibu Ratna adalah melancarkan kampanye hitam besar-besaran terhadap Anya di media sosial dan beberapa media cetak yang bisa ia kendalikan. Ia menyebarkan cerita-cerita palsu yang menuduh Anya sebagai wanita penggoda yang hanya mengincar harta Bima sejak awal pernikahan. Ia menciptakan narasi bahwa Anya adalah penipu ulung yang memalsukan surat wasiat dan kini mencoba merampas warisan Ibu Ratna. Anya adalah wanita licik yang hanya mengincar kekayaan. Demikian bunyi salah satu artikel yang didanai Ibu Ratna. Dia memalsukan surat wasiat dan mencoba menjebak seorang ibu yang berduka. Foto-foto Anya yang diambil secara diam-diam, bahkan beberapa foto lama yang dipelintir konteksnya, disebarkan secara luas. Komentar-komentar kebencian membanjiri akun-akun media sosial yang dikelola Ibu Ratna. Anya dituduh sebagai pelakor harta dan penipu. Tekanan ini sangat berat bagi Anya. Ia mulai menerima ancaman melalui pesan singkat dan email. Beberapa orang asing bahkan mencoba mengikutinya. Rasa takut mulai menyelimutinya. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Jangan biarkan mereka memengaruhimu, Mbak Anya, kata Rio, mencoba menenangkan. Ini adalah taktik kotor. Mereka mencoba membuat Anda menyerah. Maya, sahabat Anya, segera bertindak. Sebagai jurnalis investigasi, ia tahu bagaimana cara melawan kampanye hitam. Ia menggunakan jaringannya untuk membongkar siapa di balik penyebaran berita palsu itu. Dengan bukti-bukti yang kuat, Maya menulis artikel balasan yang mengungkap taktik kotor Ibu Ratna dan membela Anya. Kebenaran akan selalu menang. Balasan terhadap kampanye hitam ibu mertua kejam. Demikian judul artikel Maya yang menjadi viral. Artikel itu memaparkan fakta-fakta tentang surat wasiat asli Bima, bukti pemalsuan tanda tangan, dan kesaksian para saksi yang membongkar kejahatan Ibu Ratna. Maya juga menyertakan bukti-bukti tentang bagaimana Ibu Ratna membayar media untuk menyebarkan berita palsu. Publik mulai terpecah. Ada yang masih percaya pada Ibu Ratna, namun semakin banyak yang mulai bersimpati pada Anya. Perdebatan sengit terjadi di media sosial, dengan pendukung Anya dan Ibu Ratna saling serang. Selain kampanye hitam, Ibu Ratna juga mencoba mengancam para saksi. Pak Budi, akuntan yang bersaksi melawannya, tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya yang baru dan menerima ancaman fisik. Pak Hadi juga mengalami intimidasi.
Anya dan Rio segera melaporkan semua ancaman itu kepada polisi. Pihak berwajib mulai melakukan penyelidikan, dan beberapa orang yang diduga suruhan Ibu Ratna ditangkap. Ini sedikit meredakan tekanan pada para saksi. Tidak hanya itu, Ibu Ratna juga mencoba menggunakan koneksinya di dunia bisnis untuk menekan Anya secara finansial. Ia menghubungi atasan Anya di agensi desain tempat Anya bekerja, mencoba memengaruhi mereka untuk memecat Anya. Anya, yang sudah mengantisipasi hal ini, telah membangun hubungan baik dengan atasannya. Ketika atasannya menerima telepon dari Ibu Ratna, ia segera memberitahu Anya. "Saya tahu Anda sedang menghadapi masalah pribadi, Anya," kata bos Anya. "Tapi saya percaya pada Anda. Kami tidak akan membiarkan orang lain mengintervensi urusan internal perusahaan kami." Dukungan dari atasan Anya sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa meskipun Ibu Ratna mencoba menyerangnya dari berbagai arah, Anya memiliki orang-orang yang percaya padanya. Puncaknya, Ibu Ratna mencoba mengajukan gugatan balik terhadap Anya, menuduh Anya melakukan pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. Ini adalah upaya terakhirnya untuk membalikan keadaan. "Yang Mulia, klien kami adalah korban dari fitnah dan kebohongan yang disebarkan oleh Nyonya Anya," kata Pak Harsono dalam sidang gugatan balik. "Ini adalah upaya untuk merampas harta yang sah milik Ibu Ratna." Anya, yang kini sudah lebih tenang dan terbiasa dengan drama persidangan, menghadapi gugatan balik itu dengan kepala tegak. Rio dengan cekatan membantah setiap tuduhan, menghadirkan kembali semua bukti yang telah mereka kumpulkan, dan menunjukkan bahwa gugatan balik Ibu Ratna hanyalah upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kejahatannya sendiri. "Yang Mulia," kata Rio, "gugatan balik ini adalah bukti nyata keputusasaan pihak terdakwa. Mereka tidak memiliki argumen yang kuat, sehingga mencoba menyerang karakter klien kami dengan tuduhan tak berdasar." Di tengah semua tekanan ini, Anya menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ia tidak lagi menangis atau merasa putus asa. Setiap serangan dari Ibu Ratna justru semakin memperkuat tekadnya. Ia tahu, Ibu Ratna sedang berada di ambang kekalahan, dan ini adalah upaya terakhirnya untuk bertahan. Ia terus berkoordinasi dengan Rio, Maya, dan semua sekutunya. Mereka bekerja sama untuk menangkis setiap serangan Ibu Ratna, mengungkap kebohongan-kebohongannya, dan memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi fokus utama. Ibu Ratna, yang dulunya selalu terlihat anggun dan berkuasa, kini tampak kelelahan dan stres. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan senyum palsunya tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Ia mulai kehilangan dukungan dari teman-teman sosialitanya yang mulai menjauhinya karena skandal ini. Investor-investornya juga mulai menarik diri dari proyek-proyeknya yang terhambat. Anya melihat semua ini, dan ia tahu bahwa ia sedang menang. Ini bukan lagi tentang dendam buta, tetapi tentang melihat keadilan ditegakkan. Ibu Ratna telah menciptakan badai ini sendiri, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Pertarungan hukum telah mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan persidangan yang melelahkan, penuh dengan intrik, serangan balik, dan drama, kini saatnya bagi kebenaran untuk sepenuhnya terungkap. Anya dan Rio telah menghadirkan semua bukti, dan kini giliran mereka untuk memberikan pukulan terakhir yang akan menjatuhkan Ibu Ratna. Pada sidang terakhir, sebelum putusan dibacakan, Rio meminta izin untuk menghadirkan satu saksi terakhir yang sangat krusial. Saksi ini adalah seseorang yang selama ini berada di lingkaran terdekat Ibu Ratna, namun akhirnya memilih untuk berpihak pada kebenaran. "Yang Mulia Hakim," kata Rio, "kami ingin menghadirkan Nyonya Sari, mantan asisten pribadi Ibu Ratna, yang memiliki informasi penting terkait kasus ini." Ruang sidang hening. Ibu Ratna, yang duduk di kursi terdakwa, tiba-tiba membelalakan matanya. Wajahnya yang sudah terlihat lelah kini semakin pucat pasi. Sari adalah asisten pribadinya selama bertahun-tahun, orang yang paling ia percaya, yang tahu semua rahasianya. Nyonya Sari melangkah maju dengan langkah mantap, meskipun terlihat sedikit gugup. Ia adalah seorang wanita paruh baya yang selalu tampak pendiam dan patuh. Namun, kini, ia memiliki keberanian yang luar biasa. "Nyonya Sari," tanya Rio, "bisakah Anda menceritakan kepada Yang Mulia dan seluruh hadirin,
Apa yang Anda ketahui tentang pengalihan aset mendiang Bima setelah kematiannya? Sari menarik napas dalam-dalam. Saya tahu semuanya, Yang Mulia, katanya. Suaranya bergetar namun jelas. Ibu Ratna, dia telah merencanakan ini sejak lama. Sari mulai menceritakan detail-detail mengerikan yang selama ini tersembunyi. Ia mengungkapkan bahwa Ibu Ratna telah memaksanya untuk membantu memalsukan beberapa dokumen, termasuk surat kuasa palsu yang digunakan untuk menutup rekening Bima dan mengalihkan kepemilikan rumah. Sari juga bersaksi bahwa Ibu Ratna telah memanipulasi Bima selama hidupnya, mencoba membuatnya menandatangani dokumen-dokumen yang menguntungkan Ibu Ratna, meskipun Bima selalu menolak. Ibu Ratna bahkan pernah mencoba membuat Bima menandatangani surat wasiat palsu yang mengalihkan semua hartanya kepada Ibu Ratna, beberapa bulan sebelum kecelakaan. Kata Sari, matanya berkaca-kaca. Tapi Bima menolak. Dia bilang, semua hartanya untuk Anya. Pernyataan itu adalah bom kedua. Ibu Ratna terlihat syok, tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Sari dengan tatapan penuh pengkhianatan dan kemarahan. Pak Harsono, pengacaranya, mencoba menyanggah kesaksian Sari, menuduhnya berbohong dan mencoba menjatuhkan Ibu Ratna. Namun, Sari tidak gentar. Saya punya buktinya, Yang Mulia, katanya, dan menyerahkan sebuah amplop tebal kepada hakim. Isi amplop itu adalah salinan email, rekaman suara, dan catatan tulisan tangan yang menunjukkan instruksi Ibu Ratna kepada Sari untuk melakukan pemalsuan dokumen. Ada juga salinan draft surat wasiat palsu yang pernah Ibu Ratna coba paksakan kepada Bima. Bukti-bukti itu sangat detail dan tak terbantahkan. Saya tidak tahan lagi, Yang Mulia, kata Sari. Air matanya menetes. Saya tidak bisa lagi hidup dengan beban kebohongan ini. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Kesaksian Sari adalah titik balik yang paling dramatis dalam persidangan. Itu bukan hanya bukti hukum, tetapi juga pengkhianatan yang paling menyakitkan bagi Ibu Ratna, datang dari orang yang paling ia percaya. Setelah kesaksian Sari, Rio memberikan argumen penutupnya. Ia merangkum semua bukti yang telah disajikan, surat wasiat asli Bima, bukti pemalsuan tanda tangan, kesaksian Pak Hadi dan Pak Budi, rekaman percakapan, laporan keuangan yang dipalsukan, dan kini, kesaksian Sari yang mengungkap seluruh konspirasi. Yang Mulia Hakim, kata Rio, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Kasus ini bukan hanya tentang warisan. Ini adalah tentang keadilan. Ini adalah tentang seorang wanita yang memanfaatkan kematian anaknya sendiri untuk merampas hak-hak seorang janda yang berduka. Bukti-bukti yang telah kami sajikan sangat jelas. Ibu Ratna telah melakukan penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Kami memohon kepada Yang Mulia untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan semua hak klien kami, Nyonya Anya. Giliran Pak Harsono untuk memberikan argumen penutup. Ia mencoba membela Ibu Ratna, mengatakan bahwa semua bukti itu adalah rekayasa dan bahwa Ibu Ratna adalah korban fitnah. Namun, suaranya terdengar kurang meyakinkan. Ia tahu, ia telah kalah. Anya menatap Ibu Ratna. Ibu Ratna kini terlihat sangat kecil, rapuh, dan putus asa. Topeng keangkuhannya telah runtuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya yang penuh ketakutan. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah keheningan ruang sidang, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam, matanya berkaca-kaca. Saya mengakui semuanya, Yang Mulia, katanya, suaranya serak dan penuh penyesalan. Saya memang melakukannya. Saya telah memalsukan dokumen. Saya telah mengambil harta Bima. Saya minta maaf. Pengakuan itu mengejutkan semua orang di ruang sidang, termasuk Anya dan Rio. Ibu Ratna, yang selama ini selalu menyangkal dan melawan, akhirnya menyerah. Beban kebohongan dan tekanan yang ia hadapi selama ini akhirnya menghancurkannya. Anya menatap Ibu Ratna, tidak ada lagi rasa benci yang membara, hanya campuran emosi yang kompleks. Ada kepuasan, tentu saja, karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, ada juga sedikit rasa sedih. Ibu Ratna adalah ibu dari Bima, suaminya. Melihatnya hancur seperti ini, meskipun karena perbuatannya sendiri,
tetap menyisakan sedikit rasa perih. Hakim mengetuk palu. Dengan pengakuan terdakwa, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan, pengadilan akan menunda putusan hingga minggu depan untuk pertimbangan lebih lanjut. Meskipun putusan belum dibacakan, Anya tahu bahwa ia telah menang. Kebenaran telah terungkap, dan Ibu Ratna telah mengakui kejahatannya. Ini adalah momen yang ia impikan sejak lama, momen di mana keadilan akhirnya akan ditegakkan. Seminggu setelah pengakuan dramatis Ibu Ratna, ruang sidang kembali penuh sesak. Udara terasa tegang, dipenuhi antisipasi. Semua mata tertuju pada hakim, menunggu putusan yang akan mengubah segalanya. Anya duduk di kursinya, hatinya berdebar kencang. Ia telah melewati badai yang panjang dan melelahkan, dan kini, ia berada di ambang kemenangan. Hakim masuk. Suasana hening seketika. Dengan suara yang jelas dan tegas, ia mulai membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan, kesaksian para saksi, dan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa Ibu Ratna terbukti bersalah atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset, kata hakim. Anya menahan napas. Rasa lega yang luar biasa mulai menjalar di tubuhnya. Oleh karena itu, lanjut hakim, pengadilan memerintahkan Ibu Ratna untuk mengembalikan seluruh aset warisan mendiang Bima kepada ahli waris yang sah, Nyonya Anya, termasuk rumah, rekening tabungan, aset bisnis, dan semua properti lainnya yang telah dirampas secara tidak sah. Sebuah gelombang lega menyapu tubuh Anya. Ia menunduk. Air mata mengalir dari matanya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Keadilan akhirnya ditegakkan. Selain itu, hakim melanjutkan, mengingat beratnya kejahatan dan dampak yang ditimbulkan, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna, yang duduk di kursi terdakwa, langsung ambruk. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Pengacaranya, Pak Harsono, mencoba menenangkannya. Namun Ibu Ratna sudah tidak bisa berpikir jernih. Ia akan mendekam di penjara, kehilangan kebebasan dan semua yang ia miliki. Ruang sidang riuh rendah. Ada yang berbisik, ada yang menghela napas lega. Maya, yang duduk di barisan belakang, tersenyum bangga pada Anya. Rio menepuk bahu Anya. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya. Anya merasakan campuran emosi yang kompleks. Ada rasa lega yang luar biasa, kepuasan yang mendalam karena keadilan telah ditegakkan. Ia telah mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, dan Ibu Ratna telah menerima konsekuensi atas perbuatannya. Namun, di balik semua itu, ada sedikit kekosongan. Pertarungan ini telah menguras banyak energinya, dan ia menyadari bahwa kemenangan ini tidak serta-merta menghapus rasa sakit kehilangan Bima. Konsekuensi bagi Ibu Ratna tidak berhenti di situ. Berita tentang putusan pengadilan menyebar dengan cepat, menjadi berita utama di berbagai media. Reputasinya yang dulu selalu dijaga dengan ketat, kini hancur lebur. Teman-teman sosialitanya menjauhinya, koneksi bisnisnya memudar, dan namanya menjadi sinonim dengan penipu. Perusahaan properti yang ia bangun dengan uang haram kini bangkrut. Aset-asetnya disita untuk menutupi kerugian dan denda. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga semua kekayaan dan status sosial yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Anya mulai merasakan dampak positif dari kemenangannya. Rumahnya, yang dulu terasa seperti neraka, kini kembali menjadi miliknya. Ia membersihkan setiap sudut, menghilangkan jejak-jejak pengkhianatan, dan perlahan-lahan mengisinya kembali dengan kenangan manis bersama Bima. Rekening banknya kembali terisi, dan aset-aset bisnis Bima yang telah dijual secara ilegal berhasil ia dapatkan kembali. Namun, Anya tidak ingin hidup hanya untuk membalas dendam. Ia tahu, tujuan hidupnya lebih dari itu. Ia telah belajar banyak dari pengalaman pahit ini. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Anya memutuskan untuk tidak menyimpan semua harta yang kembali padanya. Ia menyumbangkan sebagian besar uang yang ia dapatkan dari aset bisnis Bima ke Yayasan Amal yang membantu janda-janda dan anak yatim piatu yang mengalami kesulitan finansial.
Ia juga mendirikan sebuah program beasiswa atas nama Bima untuk mahasiswa ilmu komputer yang berprestasi namun kurang mampu. Bima pasti akan senang melihat ini, bisik Anya pada dirinya sendiri, saat ia menandatangani dokumen donasi. Ia ingin warisan Bima digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Hubungan Anya dengan Bu Lastri semakin erat. Bu Lastri menjadi seperti ibu kandung baginya, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Anya juga menjaga hubungan baik dengan Rio, pengacaranya, dan Maya, sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang telah membantunya melewati masa-masa sulit, dan ia tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Meskipun ia telah menang, Anya menyadari bahwa proses penyembuhan emosionalnya masih panjang. Rasa kehilangan Bima masih ada, namun kini tidak lagi dibayangi oleh rasa sakit pengkhianatan. Ia telah menutup bab kelam dalam hidupnya, dan kini, ia siap untuk membuka lembaran baru. Suatu sore, Anya berdiri di teras rumahnya, menatap matahari terbenam. Angin sepau-sepau membelai rambutnya. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang perlahan-lahan mengisi hatinya. Ia telah berjuang, ia telah menang, dan ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan untuk membalas dendam, tetapi juga pada kemampuan untuk memaafkan, melepaskan, dan membangun kembali hidup dengan penuh makna. Tahun-tahun berlalu sejak putusan pengadilan yang mengguncang. Anya tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan hancur. Ia telah bangkit dari abu kehancurannya, menjadi sosok yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh inspirasi. Kemenangan atas Ibu Ratna bukan akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Anya memutuskan untuk tidak kembali bekerja di agensi desain. Dengan modal yang telah kembali padanya, ia mendirikan sebuah studio desain grafis sendiri yang diberi nama Bima Kreasi. Nama itu adalah bentuk penghormatan dan kenangan abadi untuk suaminya. Studio itu berkembang pesat. Dikenal karena desainnya yang inovatif dan etos kerjanya yang jujur. Anya mempekerjakan beberapa desainer muda berbakat, dan ia sendiri menjadi mentor bagi mereka, mengajarkan tidak hanya keterampilan desain, tetapi juga integritas dan ketahanan. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial. Dengan sebagian besar aset yang ia sumbangkan, yayasan amal yang ia dukung telah berkembang pesat, membantu lebih banyak janda dan anak yatim piatu. Program beasiswa atas nama Bima juga telah mengirimkan banyak mahasiswa berprestasi ke universitas, memberikan mereka kesempatan untuk meraih impian. Anya sering mengunjungi yayasan dan bertemu dengan orang-orang yang telah ia bantu, merasakan kebahagiaan sejati dari memberi. Rumah yang dulu terasa hampa, kini kembali dipenuhi kehidupan. Anya tidak mengubah banyak hal, ia tetap mempertahankan kenangan Bima di setiap sudut ruangan. Namun, ia menambahkan sentuhan-sentuhan baru yang mencerminkan pertumbuhannya. Taman belakang yang dulu sepi, kini menjadi tempat ia sering menghabiskan waktu, menanam bunga-bunga kesukaan Bima. Hubungannya dengan Bu Lastri semakin mendalam. Bu Lastri adalah ibu, sahabat, dan penasihatnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Anya juga tetap menjaga komunikasi dengan Rio dan Maya. Rio telah menjadi pengacara yang sukses dan dihormati, sering menangani kasus-kasus pro bono untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Maya terus menjadi jurnalis investigasi yang berani, membongkar ketidakadilan dimanapun ia menemukannya. Mereka bertiga adalah bukti nyata kekuatan persahabatan dan keadilan. Ibu Ratna, di sisi lain, menjalani hukumannya di penjara. Kabar yang sampai ke telinga Anya sesekali adalah bahwa Ibu Ratna telah berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih reflektif. Mungkin, di balik jeruji besi, ia akhirnya menyadari kesalahan-kesalahannya. Anya tidak lagi menyimpan dendam. Ia telah memaafkan, bukan demi Ibu Ratna, tetapi demi dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban kebencian. Anya sering merenungkan perjalanannya. Ia telah belajar banyak tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia belajar bahwa tidak semua orang yang terlihat baik memiliki hati yang tulus. Namun, ia juga belajar bahwa di tengah kegelapan, selalu ada cahaya harapan. Ia menemukan kekuatan yang tidak ia ketahui ada di dalam dirinya,
kemampuan untuk bangkit dari kehancuran dan membangun kembali hidupnya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki harta yang melimpah, melainkan tentang kedamaian batin, integritas, dan kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Dendam memang memberinya motivasi untuk bangkit, tetapi memaafkan dan melepaskan adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Beberapa tahun kemudian, Anya bertemu dengan seorang pria bernama Ardi. Ardi adalah seorang arsitek yang ramah dan cerdas, yang memiliki hati yang baik dan jiwa yang lembut. Mereka bertemu dalam sebuah proyek kolaborasi antara studio desain Anya dan firma arsitektur Ardi. Awalnya, Anya ragu untuk membuka hatinya lagi. Luka lama masih membekas. Namun, Ardi sangat sabar dan pengertian. Ia tidak mencoba menggantikan posisi Bima, melainkan menghargai kenangan Anya dengan almarhum suaminya. Perlahan-lahan, Anya mulai merasakan kembali kehangatan cinta. Ardi membawa tawa dan kebahagiaan baru ke dalam hidupnya. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membangun hubungan mereka di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan pengertian. Anya menyadari bahwa cinta bisa datang lagi, dalam bentuk yang berbeda, namun sama indahnya. Suatu sore, Anya dan Ardi duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh. Ardi memegang tangannya. Anya menatap langit senja, di mana awan-awan berarak perlahan, membentuk siluet yang indah. Ia tersenyum. "Aku sudah melewati banyak hal, Ardi," kata Anya, suaranya tenang. "Tapi aku bersyukur atas setiap pelajaran yang kudapat." Ardi tersenyum. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Anya. Kamu telah membuktikan bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri." Anya memejamkan mata, merasakan angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ia telah kehilangan segalanya. Namun ia telah mendapatkan kembali lebih dari yang ia bayangkan. Keadilan, kedamaian, dan cinta yang baru. Hidupnya kini adalah bukti bahwa dari kehancuran yang paling dalam sekalipun, keindahan dan harapan bisa tumbuh kembali. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari dendam yang telah ia tuntaskan, tetapi dari kemampuannya untuk memaafkan, melepaskan, dan menjalani hidup yang bermakna. Kisahnya adalah tentang kekuatan seorang wanita yang menolak untuk menjadi korban dan memilih untuk menjadi pemenang.